Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas sejarah pembangunan gereja katedral Santa Sophia yang kini diubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Gereja katedral yang kini menjadi Masjid Hagia Sophia merupakan bangunan kuno yang menjadi saksi bisu konflik bersejarah di negara Turki. Berdiri gagah di tepi Selat Bosporus, Istanbul, Turki, Hagia Sophia awalnya ialah gereja yang dibangun Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1500 tahun yang lalu. Ketika itu Istanbul masih bernama Konstantinopel yang menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang kelak disebut Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia atau yang nama latinnya Santa Sophia dan nama Turkinya Hagia Sophia memiliki arti perintah suci. Hagia Sophia dirancang oleh Anthemius dan Isidorus, dua arsitek yang berasal dari keluarga cakap mesin dan matematika. Penunjukannya dilakukan oleh Kaisar Justinian I yang telah memerintah selama 5 tahun, namun merasa dirinya masih kurang populer di mata rakyat. Karena menetapkan pajak yang tinggi, banyak orang yang ingin menggulingkannya. Demi meredam kritik, Justinian I inisiatif membangun gereja sebagai wadah pemersatu rakyat. Hagia Sophia merupakan gereja ketiga yang dibangun di tepi Selat Bosporus, karena sebelumnya ada gereja kayu yang terbakar saat konflik lalu dibangun ulang. Pembangunan Hagia Sophia berlangsung 6 tahun dan pertama kali dibuka sebagai gereja ortodoks setinggi 2 lantai dengan kubah besar yang dikelilingi 4 kubah kecil dan 4 menara pada tahun 537. Anthemius dan Isidorus menggunakan batu aslar dan batu bata sebagai bahan pembangunannya. Mereka juga menggunakan tiang dari 3 monumen bersejarah di Yunani, kuil Artemis, Baalbek, dan Pergamum yang kala itu terbengkalai. Pembangunannya terbilang singkat dibandingkan pembangunan gereja katedral Notre Dame di Paris, Prancis yang dibangun hingga 1 abad. Tak hanya tempat ibadah yang dibangun di dalam Hagia Sophia, karena ada juga perpustakaan hingga makam. Karena pembangunannya yang terbilang singkat, kubah awal di Hagia Sophia sempat rusak saat gempa bumi pada tahun 558. Kubah yang terlihat saat ini merupakan kubah hasil restorasi kedua. Hagia Sophia bertahan sebagai gereja selama 916 tahun hingga tahun 1453. Sebelum Kesultanan Ottoman akhirnya merebut Konstantinopel dari tangan Kekaisaran Bizantium. Sang pemimpin saat itu Sultan Mehmed II langsung memerintahkan arsitek bernama Sinan untuk mengubah fungsi Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid serta menutup lukisan Kristiani di temboknya dengan plester putih. Namun penghilangan lukisan Kristiani ini bukan yang pertama kali terjadi, karena pada tahun 726 sampai 787 sempat terjadi penghancuran lukisan Kristiani atau yang disebut periode Iconoclasme. Dengan anggapan bahwa gambar religius dikhawatirkan bisa menjadi berhala. Tempat imam dibangun menghadap Mekah di bawah kubah utama, tempat biasanya pemimpin-pemimpin Roma dilantik. Setelah 481 tahun menjadi masjid, Hagia Sophia lalu diubah kembali menjadi museum saat Turki berada di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1934. Baru pada tahun 2020, Presiden Erdogan atas inisiatifnya dan dukungan putusan pengadilan Turki memutuskan Museum Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi Masjid Hagia Sophia. Keputusan Presiden Erdogan ini mendapat kritik dari warga dunia dan UNESCO yang telah menetapkan Hagia Sophia sebagai situs warisan budaya sejak tahun 1985. Berbicara mengenai masjid, sebenarnya Turki telah memiliki selusin lebih masjid yang tak kalah indah dibandingkan Hagia Sophia.
Contohnya ialah Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru yang terkenal megah dan Masjid Sanklar yang terkenal modern. Namun entah kenapa museum bekas gereja katedral terbesar di masanya itu harus diubah menjadi masjid. Banyak yang berspekulasi bahwa pengubahan fungsi Museum Hagia Sophia demi menaikkan citra Presiden Erdogan bagi pemilihnya pasca kejatuhan perekonomian di Turki. Berikut beberapa pendapat dari pemimpin dunia terkait pengubahan fungsi Museum Hagia Sophia tersebut. Pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus, menyatakan kerisauannya terkait keputusan Turki untuk mengubah Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Ini adalah pernyataan pertama Gereja Katolik Roma menyusul perubahan status Hagia Sophia itu. Suara Paus ini menambah deretan kecaman internasional atas keputusan Turki untuk mengubah landmark Istanbul itu. Aku memikirkan Hagia Sophia dan aku sangat sedih, kata Paus Fransiskus menjelang akhir khotbah tengah hari di lapangan Santo Petrus Minggu 12 Juli seperti dikutip AFP. Beberapa pemimpin Kristen lainnya juga sudah menentang keputusan Turki. Uskup Hilarion yang mengepalai Departemen Gereja Ortodoks Rusia untuk hubungan gereja eksternal menggambarkannya sebagai pukulan bagi kekristenan global. Dewan Gereja Dunia yang mewakili 350 gereja Kristen ini mengatakan telah menulis kepada Erdogan untuk mengungkapkan kesedihan dan kecemasan mereka. Kepala Gereja Ortodoks Yunani, Uskup Agung Leronimos, pada hari Minggu mengecam apa yang ia gambarkan sebagai instrumentalisasi agama untuk tujuan partisan atau geopolitik. Kemarahan dan kesombongan tidak hanya menyangkut gereja Ortodoks dan kekristenan, tetapi semua umat manusia yang beradab, terlepas dari agama, tambahnya. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Yunani, Lina Mendoni, mengambil pandangan yang sama, menyebut keputusan Turki sebuah provokasi ke dunia beradab. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis juga mengutuk langkah itu, tidak hanya untuk kerusakan yang akan terjadi pada hubungan antara Yunani dan Turki, tetapi juga hubungan dengan Uni Eropa, UNESCO, dan komunitas dunia. Meski ramai dihujani kecaman dunia, Presiden Erdogan menolak protes dari Rusia, Amerika Serikat, Prancis, dan UNESCO. Mereka yang tidak mengambil langkah melawan Islamofobia di negara mereka sendiri menyerang keinginan Turki untuk menggunakan hak-hak kedaulatannya, kata Presiden Erdogan. Itulah sekilas sejarah Gereja Katolik Santa Sophia yang kini beralih fungsi menjadi Masjid Hagia Sophia dan beberapa pandangan pemimpin dunia. Kalau menurut kamu bagaimana? Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.